Itulah watak Nabi Muhammad. Kita merayakan Maulid tadi. Kenapa? Ada 4 aspek yang melekat dalam jiwa Rasulullah. Sampai Michael Hort, penulis buku Amerika, memuji beliau sebagai the great man in the world, manusia terbaik di dunia. Ini Michael Hort bukan orang Islam. Michael Hort ini penulis buku Amerika, orang Amerika. Dia penulis buku catatan manusia terbaik 100 di dunia. Nomor urut yang pertama Muhammad SAW. Yang kedua Albert Einstein. Yang ketiga Isa Al-Masih. Soekarno, Soeharto, Joko Widodo, Gus Dur, Megawati tidak masuk di dalam. Jangan dibanding-bandingkan. Keagungan dan kebesaran Rasulullah SAW diakui oleh orang-orang kafir. Ini yang dipenggal kepalanya ini, Michael ini, orang Prancis ini, karena dia bukan ilmuwan. Kalau saya mengurutkan rentetan para ilmuwan yang masuk Islam, waktunya nggak cukup nih hari. Ada Yusuf Islam, ada Maurice Buckley, ahli kandungan, ada Lawrence Edward Joseph, ada begitu banyak tokoh-tokoh kafir, saintis, orang-orang ilmuwan yang kemudian kembali kepada fitrah, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini agama sains, ini agama para intelektual, agama para profesor. Antum ibu bapak bersyukur biar buta huruf bisa beragama. Itu dia. Biar tidak sekolah tapi beragama Islam. Andaikan saya balik, ibu bapak bukan orang Islam, tadinya seperti saya, Kristen fanatis, bisa nggak masuk Islam? Bisa nggak masuk Islam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kami bukan menilai orang Islam yang ada di Indonesia, yang kami nilai adalah uswah, teladan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut referensi para ulama ternama di dunia, bahkan di internasional kita Indonesia, Rasulullah itu ada sifat 4 di dalam jiwanya. Yang pertama, beliau itu adalah amanah. Begitu dia serah tugaskan, tanggung jawab, diamanahkan oleh rakyat, diamanahkan oleh kaumnya, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Pejabat-pejabat kita, saya dari tahun 2009 berdakwah di Pekanbaru. Pokoknya setiap gubernur pasti kuliah di penjara. Penjara di Riau sini Pak. Masya Allah. Berganti gubernur, bergiliran setiap periode, semuanya pasti di pesantren. Ambil program doktoral, penjara. Nah, ini yang dikatakan Nabi ketika Amr bin Ka'ab, Abu Hurairah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Habibullah, ya Rasulullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdalun nasi?" Siapakah orang yang berilmu, pintar maksudnya? Siapakah yang ahli ibadah, a'budun nasi? Dan siapakah orang afdalun nas, yang paling utama, pejabat? 3 pertanyaan dikantar oleh Rasulullah dengan 1 jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Coba, betul nggak apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau kita lihat sekarang ini, sementara pilkada, spanduk-spanduk di luar sana, Insinyur Dr. Randus Ismail Muslim MBA, MBU, MBX, MBM. Coba ya, ini kan musim pilkada. Di Siak kecil saya pernah ceramah, ada yang bisik sama saya, pengurus masjid, "Ustaz, tolong sampaikan beliau yang di sebelah ini diumumkan supaya dipilih oleh masyarakat." Oh, tunggu kau. Saya kalau sudah diam-diam, sudah begini duduk di masjid, memang sudah ada rencana itu.
Begitu saya pegang mic dan saya hantam. Rajal yang suruh pilih tadi jangan dipilih. Orang yang meminta jabatan dapat dipastikan pasti tidak amanah. Apalagi memiliki jabatan dengan cara curang. Ini akibat dari curang kita begini. Sampai pakai nikop. Iya. Apa yang engkau taburkan, apa yang engkau tanam, itu yang pasti kau akan petik. Menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Satu waktu saya ceramah di Medan. Tahu nggak Masjid Al-Jihad? Jalan Abdullah Lubis. Anak FPI yang bawa mobil Front Pembela Islam. Pas di lampu merah datang kurcaci. 3 orang, 2 laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan kecil, satu yang perempuannya agak besar, lebih tinggi dari situ. Datang ke saya, gedor pintu, pakai bahasa Medan, saya orang Manado. Dia gedor pintu kaca itu, wah. Saya tanya apa kawan maksudnya? Oh itu Ustaz, artinya wah itu Pak. Dia minta uang karena dia pengemis di lampu merah. Saya bilang sama kawan, kasih kawan. Kasih berapa Ustaz? Enggak ada uang kecil, kasih yang besar. Begitu dikasih 50.000, ditangkap oleh yang kecil. Datang yang besar, sini biar saya pegang. Karena dia perempuan yang paling besar. Diambil, yang kecil mengeluh, jangan kasih ke dia lah wah. Nanti dia bawa lari. Menangis. Sini tuang, ambil. Saya bilang kawan saya, ambil Mir. Tarik. Diambil uangnya. Cari yang kecil-kecil, coker di dashboard mobil, dapat 5.000 3 lembar. Nah itu yang dikasih, bagi rata. Begitu dibagi rata, dia langsung bilang, wah mana yang limpul tadi? Limpul itu artinya 50. Pasal Mandailing limpul. Sudah dikasih rata, mau yang lebih. Memang nih perempuan satu ini jadi dalang. Di mana-mana nenek ini yang menjadi yang ketawa itu pintar betul, memang jago yang ketawa. Yang dia mana tahu. Orang Medan bilang mana tahan. Ya tahanlah. Ini yang keroknya. Iya, Pak Jokowi itu orang baik-baik Pak. Orang dari kampung tadinya jujur. Di lingkar Jokowi Dodo. Bajingan. Dan bukan orang muda Pak Haji. Umur berapa antum gitu? 70. Wah, sama dengan mereka itu. Kalian ini yang bahaya saya lihat. Afwan, jangan marah sama saya kawan. Lihatlah Pak Haji, karena tidak merasa, senyum-senyum aja beliau. Memang kalau dicubit sakit Pak Haji, tapi nggak kena cubit, gembira dia. Mukmin. Bukan berarti kita tidak berdosa. Bukan berarti kita tidak perlu duit. Bukan berarti kita tidak perlu materi. Bukan berarti tidak perlu uang. Uang, segala sesuatu dibutuhkan harus dengan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Akibat materi, hubud dunia, ra'su kulli khotiat. Cinta kepada dunia, akar dari segala dosa. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Assalamu alayka ya Habibullah, Nabiullah, Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam. Rasulullah, ya Jibril saudaraku, ada apa? Allah mengirimkan salam wahai Muhammad, mintalah apa yang engkau kehendaki akan menyertai kehidupanmu wahai Muhammad. Rasulullah katakan, Jibril, walaupun gunung itu jadi emas, aku tidak meminta apa-apa. Berikan itu kepada orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya negeri. Ibu bapak yang hadir ini, kita bukan pejabat tinggi, kita bukan konglomerat, kita bukan orang berkasta tinggi, kita orang miskin melarat. Kalau kita jujur kepada agama ini, kitalah orang-orang yang punya milik surga yang penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin.
Antum sebaliknya punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya harta bertingkat berlimpah sampai ke ujung langit. Tapi semua itu antum dapati dengan cara menganiaya, bahkan membunuh saudaramu muslim. Antum lebih kafir daripada orang kafir. Itu namanya munafik. Nabi tidak punya watak itu. Nabi amanah, Nabi siddiq, Nabi tablik, dan Nabi fatokna, berbudi pekerti luhur. Nabi suka berdakwah. Nabi senang menyampaikan risalah dakwah. Dengan niat apa? Memperbaiki akhlak manusia. Karena sifat kenabian Rasulullah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, diutus engkau Muhammad menjadi rahmat bagi alam semesta. Rugi orang-orang Kristen itu, rugi orang-orang Buddha Hindu tidak beragama Islam. Jangan ibu bapak berpikir Al-Quran itu kitab orang Islam. Salah. Al-Quran bukan kitab orang Islam. Al-Quran bukan kitab satu kaum, bukan kitab satu suku, bukan kitab satu bahasa, bukan kitab satu bangsa, bahkan bukan kitab satu agama. Al-Quran syahrul Ramadhan lazi unsila fihil Quran hudal nasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah milik hudal nas, semua umat manusia. Yang percaya kepada Al-Quran sebagai firman wahyu dari Allah, mereka disebut orang-orang mukmin. Yang tidak percaya kepada Al-Quran, mereka adalah kafir. Sudah jelas. Sifat daripada kerasulan Nabi Muhammad, arsalnaka ila rahmatan lil, sama menjadi rahmat bagi alam semesta. Lalu antum menyampaikan risalah Islam takut-takut, nanti orang tersinggung. Sampaikan. Jangan cuma berani mengkafir-kafirkan sama-sama Muslim. Jangan cuma berani penjarakan sama-sama Muslim. Saya menangis nonton video Pak, dikirim jamaah. Apa saya menangis? Habis Gus Nur ditangkap, walaupun Gus Nur bersalah secara hukum. Cobalah sesama Muslim itu duduk dengan baik. Gus, kenapa antum ngomong begitu? Ini susahnya apa Pak? Mohon maaf, sudah banyak ulama-ulama kita meninggalkan kita. Cara Allah untuk mengangkat ilmunya, mewafatkan para ulama. Panggillah Gus Nur, dinasihati. Gus, jangan ngomong begitu. Kita kan sama-sama Muslim, nggak boleh. Mari kita menjaga kesejukan di tengah pandemik begini. Bicara baik-baik, tabayun, mengklarifikasi. Apa yang membuat saya sedih, begitu habis ditangkap, rupa-rupanya yang ruangan kecil musola sama-sama sholat. Habis saling tangkap, sholat berjamaah. Di dalam surat Al-Insan, Al-Mu'minun itu ada disebut, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, di khashi'un ini, apakah pada waktu sholat itu khusyuk atau tidak? Ini sama-sama Muslim akhir zaman. Menguji emas harus dibakar, menguji emas harus ditempah dengan palu yang berat. Nah, makanya kepada pendakwah saya sarankan, setiap argumentasi yang kita keluarkan dalilnya harus jelas, baik dalam dalil Quran maupun dalil hadis. Semangat tidak cukup, kepintaran juga tidak cukup. Apa tadi disebut adab? Nggak bisa kita pakai adab Nabi menghadapi masyarakat Indonesia ini, harus pakai adab Abu Nawas. Menghadapi ular harus lebih licik daripada
ular. Menghadapi iblis harus lebih licik daripada iblis. Saya masih ingat di Kristen ada dalam kitab mereka Perjanjian Baru, Kristen punya siasat begini: cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Sebuah siasat untuk memurtadkan umat Islam. Jadi orang-orang yang jadi munafik ini di dalam kelompok beberapa orang saja di Indonesia ini yang jadi munafik, tapi gaungnya besar karena mereka dalam lingkaran penguasa. Mereka ini bukan berani pengecut, coba seperti kami yang di luar penguasa. Kalau berani, itu baru berani. Makanya saya bilang, mau tangkap saya, innalillahi. Yang begitu yang kami cari, di penjara atau mati karena Allah. Allahu Akbar. Yang ditangkap itu pelaku kejahatan kriminal, penjahat di terminal sana, bajingan, perampok di luar sana, begal motor, berani mati, apalagi ustaz. Cuma nih ustaz-ustaz ini kan ada beberapa karakter sahabat. Ada yang Abdullah, ada yang Abu Bakar, ada yang Utsman, ada yang Ali, ada juga Umar bin Khattab. Saya mengambil jubahnya Umar karena karakternya memang sama, backgroundnya, latar belakangnya sama, mantan kafir. Jangan ikut langkah ini, berat langkah ini. Saya di atas feri cari tempat tersudut, tinggal lihat-lihat ini kalau ada kafir maju kita aku hantam ini. My bodyguard, my son Muhammad ibn Syawal. Kalau Muhammad Ali ditanya, who's your bodyguard? Ali, siapa bodyguard kamu Ali? My bodyguard, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak punya telinga, tapi dia mendengar. Dia tidak punya mata, tapi dia melihat. Ibu bapak, dalam perjuangan dakwah ini tidak mudah. Saya masuk Islam dicaci maki, dihina, bahkan sudah pernah dianiaya oleh kafirun. Gak pernah saya datang kepada jamaah minta bela. Jamaah cukup doakan saya, ya Allah ya Rabbi, berikan Yahya dan keluarga dan Ibnu anaknya kesehatan di perjalanan, biar dia senantiasa sehat dalam menegakkan dinul haq, dinul Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang penting lagi ya Allah, supaya mobil yang dia pakai keliling Indonesia solarnya tidak habis. Nah itu paling penting juga, Pak Haji. Sama dengan panitia tadi yang tidak berkemampuan. Biasanya ada pelayanan kepada anak yatim. Begitu kan? Jangan khawatir, insya Allah kita negara Indonesia negara berkembang. Untuk melihat status dan lompatan politik global terkait dengan apa ini? Pandemik coronavirus, virus COVID-19. Tunggu saja, usai pelantikan Presiden Amerika, insya Allah isu tentang pandemik ini juga putus finish. Nggak percaya, insya Allah nanti kita lihat. Nanti kita lihat betul atau tidak. Dalam studi antariksa, studi atmosfera, corona itu adalah lapisan tipis matahari yang mengandung suhu panas 1 juta derajat Celcius. Dia akan tampak pada gerhana matahari penuh. Wajahnya, warnanya keabu-abuan. Itu namanya corona. Entah punya relevansi dengan virus ini, tapi tahun 2018 Amerika dan Cina sudah terjadi pertarungan dagang, hubungan kekuatan bilateral dua negara raksasa. Jadi ini tinggal kiblatnya ke China atau ke Amerika. Amerika selesai juga barang ini. Makanya Donald Bebek nggak pernah takut. Itu kafir, nggak takut dia. Tapi kita negara berkembang, ikuti saja ke sana. Bulan Juli saya ceramah ada di YouTube bahwa semua ini adalah bisnis, permainan yang manis.
tapi sayang ketahuan. Satu analisis dalam sistem medikal, kalau memang betul-betul bukan bisnis, setiap penyakit pasti ada gejala, dirubah oleh sistem medikal. OTG, orang tanpa penyakit mana kawan tidak punya gejala, sedangkan mencret saja ada. Di bulan puasa Pak Haji, bulan puasa ente dari lapar siang kolak. Jangan kasih contoh jauh-jauh. Di bulan Ramadan begitu buka puasa, apalagi badan body begini. Ada contoh lagi di samping. Main-main ini berani ada yang ganggu Ustadz Yahya. Kolak, es jeruk, jus 1, jus 2, jus 3, pokoknya segala macam. Itu dimakan duluan. Awak tidak, buka puasa kopi hitam sampai puluhan gelas satu hari. Tapi belum mati-mati juga saya ini. Minum itu, sebentar mulai keringat dingin. Aduh, kenapa ini? Kentut. Sudah begitu datang ke toilet, mencret. Ada gejala? Kok ini virus nggak ada gejala? Sudahlah kawan. Berhenti, kasihan Allah. Udahlah berhenti, tolong. Pak Jokowi kucur terus, mainkan terus, bayar. Tapi enggak, betul juga saya ceramah. Akhirnya Pak Muldoko ngomong, tolong dokter-dokter, jangan mencret, ente bilang kopi. Jadi kita ada gunanya di negara ini, nggak boleh ditangkap. Kalau mau tangkap itu jalan ke hutan sana, mabuk-mabuk di jalan, di perbatasan Riau dengan Jambi, Kecamatan Kemuning, Tuak Hapulumongan, Tuak Aik Boras, yang main gitar topi miring itu. Yang tuang minuman tuak, kalau kami di Manado bukan tuak, saguer. Ada yang lebih putih begini, namanya cap tikus. Kalau dituangkan di lantai dibakar, menyala. Itu minuman orang Manado. Termasuk saya juga pelaku peminum itu dulu. Sudah Islam, haram, amer. Pendeta-pendeta habis pimpin kebaktian, tumpah. Bahkan perjamuan di gereja. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Minumlah darah Yesus. Innalillahi anggur kolesom. Inilah darah Yesus. Bu, ada kalian rupanya. Ibu-ibu yang tidak biasa minum alkohol pulang dari gereja bingung. Jangan main-main kawan. Anggur koleson kadar alkoholnya 5%. Begitu jemaat pulang, saya dan majelis gereja, mana sisa darah Yesus itu? Ayo kita mainkan, tuangkan, pulang saya ke rumah. Istri saya katakan, hei, kau ini pendeta atau setan? Baru saya tahu sekarang, pendeta dengan setan sama-sama alat iblis. Alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam.